kami akan menjelaskan tentang materi yang berjudul model pembelajaran kami. Nah, sebelum ke materinya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dita Anggraini dengan NIM 025 sebagai presentator dan moderator, dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mustari dengan NIM 021. Perkenalkan, nama saya Hamzah Salim dengan NIM 023. Perkenalkan, saya Indah Darini dengan NIM 011. Oke, langsung saja kita memasuki ke materinya yang pertama. Oke, yang pertama, model pembelajaran kami. Menurut Maulana 2022, model pembelajaran kami adalah model pembelajaran yang memanfaatkan alam indera peserta didik, di mana dari kami sendiri itu adalah dari somatik, auditori, visual, dan intelektual. Di mana somatik sendiri adalah alat indera yang memanfaatkan gerakan tubuh atau aktivitas tubuh peserta didik dengan cara melaluinya itu yaitu dengan gerakan tubuh seperti melakukan gerakan dalam pembelajaran. Yang kedua ada auditori, di mana auditori ini memanfaatkan alat indera pendengaran. Jadi peserta didik bisa melalui dengan cara menyimak penjelasan dari guru di depan serta bisa memecahkan suatu masalah dan menanggapi masalah tersebut. Untuk visual sendiri yaitu memanfaatkan alat indera mata atau penglihatan. Jadi melalui seperti guru sedang menayangkan sebuah materi ataupun baik di papan tulis atau di depan. Nah, peserta didik ini melihat hasil materi tersebut dengan alat indera visual itu. Nah, untuk yang intelektual ini memanfaatkan alat pemikiran atau jenis peserta didik ini menggunakan pikiran mereka dengan cara berpikir kritis atau mind on, dengan cara belajar itu harus konsentrasi penuh terhadap materi yang diajarkan. Jadi pendekatan sapi ini pertama kali digagas oleh Seth Smith dengan di bukunya yaitu berjudul The Astronaut Learning Handbook. Jadi model pembelajaran sapi ini adalah model pembelajaran yang memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki peserta didik yang disusun oleh guru secara sistematik dari awal sampai akhir untuk membantu peserta didik mencapai capaian pembelajaran. Yang kedua ada tujuan model sapi. Jadi model pembelajaran sapi ini bertujuan untuk mencakup pengembangan sikap positif peserta didik dalam pengetahuan dan pembelajaran mereka. Terus juga untuk meningkatkan kreativitas mereka serta untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka dan kolaboratif. Nah, melalui aktivitas ini peserta didik bisa mengekspresikan diri mereka terhadap ide, berdiskusi, bisa juga dengan menggerakkan tubuh ataupun dengan membaca. Nah, dan juga peserta didik ini bisa melakukannya dengan cara yang menyenangkan. Nah, aktivitas ini tidak hanya berpusat kepada guru saja, tetapi juga berpusat kepada peserta didik. Dengan peserta didik ini mengikuti proses dalam membangun
yaitu pembelajarannya itu berlangsung melalui indera pendengaran. Yaitu seperti tadi, siswa itu mendengarkan penjelasan dari guru, bisa juga mendengarkan cerita-cerita dari guru, maupun instruksi atau arahan yang diarahkan oleh guru. Lalu pembelajaran ini tuh banyak melibatkan antara mendengar, menyimak, dan mengulang materi secara lihat. Dan yang terakhir itu siswa belajar dengan berdiskusi. Juga dalam pembelajaran itu siswa aktif dalam bertanya dan mampu menjelaskan kembali materi yang sudah didapatkan kepada teman maupun kepada guru. Yang ketiga ada fungsi, yaitu visual. Visual adalah gaya belajar yang dimana siswa itu paham dengan materi lewat apa yang bisa mereka lihat. Biasanya guru itu menggunakan media pembelajaran seperti gambar, foto, video, poster, peta konsep, dan lain-lain. Yang karakteristik dalam pembelajaran ini yaitu di sini siswa itu belajar dengan menonton, melihat, lalu mengamati tampilan visual yang ditampilkan oleh guru. Lalu siswa itu lebih paham materi lewat media gambar. Dan yang terakhir, di sini tuh siswa cenderung mengekspresikan ide melalui aktivitas kreatif yang melibatkan antara warna, bentuk, dan desain. Nah, yang keempat itu ada yaitu intelektual. Intelektual adalah proses yang dimana siswa itu menggunakan kemampuan berpikirnya untuk memahami, mengolah, dan menilai pengalaman belajar mereka. Nah, ciri-ciri dari intelektual ini yaitu di sini siswa itu mampu menemukan solusi dari jika dihadapkan pada suatu permasalahan. Lalu siswa itu dibiasakan untuk mencari informasi terlebih dahulu, lalu memilahnya, dan kemudian siswa itu memilih solusi yang tepat sesuai dengan masalah yang sedang diselesaikan. Lalu yang terakhir, siswa itu dapat menemukan pertanyaan yang untuk diajukan kepada guru supaya mereka itu lebih memahami materi pembelajaran. Contoh-contoh model pembelajaran yang pertama itu adalah tahap pendidikan. Jadi guru itu membantu siswa untuk siap belajar. Jadi tujuan itu adalah untuk menarik perhatian siswa dan membuat mereka memiliki sikap yang positif terhadap pelajaran dan memastikan kondisi mereka sudah mendukung. Dan yang kedua itu adalah tahap penyampaian. Jadi di tahap ini guru memberikan materi dengan cara yang menarik, tidak hanya menjelaskan tetapi juga mengajak siswa ikut terlibat proses belajar dan supaya dapat memahami materi tersebut melalui kegiatan dan pengalaman belajar. Dan yang ketiga itu tahap pelatihan. Jadi di tahap pelatihan ini siswa diberi kesempatan untuk berlatih menggunakan materi yang sudah dipelajari. Jadi guru ini mengajak siswa untuk berbicara, berpikir kritis, dan melakukan aktivitas yang berhubungan dengan materi melalui latihan soal. Dan yang keempat adalah tahap penampilan. Di tahap penampilan ini, siswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam tugas nyata. Melalui tahap ini, siswa dapat menunjukkan hasil belajar mereka dan dapat meningkatkan kemampuan yang mereka miliki. Dan ada kelebihan. Yang pertama, mengembangkan kecerdasan secara menyeluruh melalui kombinasi gerak tubuh, pendengaran, penglihatan, dan berpikir. Jadi, siswa ini kan belajar dengan banyak indera sekaligus. Jadi, kemampuan mereka itu berkembang dengan lebih lengkap, tidak hanya dari satu sisi saja. Dan yang kedua itu adalah ingatan siswa terhadap materi yang dipelajari lebih kuat karena siswa membangun sendiri pengetahuannya. Jadi, siswa itu tidak hanya menerima informasi tetapi juga terlibat secara langsung dalam proses belajar sehingga ia mudah dalam mengingat materi. Dan yang ketiga adalah contoh untuk berbagai gaya belajar.
Jadi dalam model ini cocok dan sesuai untuk semua kebutuhan siswa dari segi visual, terus auditori, kinestetik maupun yang suka analisis. Dan yang keempat itu mendorong kolaborasi dan interaksi sosial sehingga siswa yang sudah mampu dapat membimbing teman yang masih kesulitan. Jadi siswa ini dilatih untuk bersama, berkomunikasi maupun membantu satu sama lainnya. Dan yang kelima itu menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif. Jadi ada aktivitas yang dimana siswa ikut terlibat secara langsung atau ikut berperan dalam proses pembelajaran. Dan yang keenam itu memaksimalkan konsentrasi siswa. Jadi aktivitas yang bervariasi itu juga bisa membuat siswa fokus dan tidak membosankan. Dan yang kedua itu adalah siswa akan termotivasi untuk belajar lebih giat. Jadi proses belajar itu harus menyenangkan, tidak boleh monoton. Dan yang kedelapan itu adalah melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan pendapatnya. Jadi siswa ini dilatih untuk dapat menyampaikan ide, berargumentasi dan berpikir kritis dalam pembelajaran. Dan yang kesembilan adalah fasilitasi pengalaman belajar yang positif. Jadi ini tidak hanya menerima teori, tetapi benar-benar mengalami dan mempraktikkannya. Dan ada kekurangan yang pertama itu membutuhkan waktu lebih lama dalam mempersiapkan pembelajaran. Jadi guru itu harus mempersiapkan aktivitas, alat maupun alur pembelajaran dengan lebih teliti sehingga persiapannya lebih matang. Dan yang kedua itu membutuhkan fasilitas dan media. Jadi pembelajaran itu tidak cukup hanya dengan metode ceramah, tapi juga perlu alat bantu seperti gambar, video, dan bahan ajar lainnya. Dan yang ketiga itu membutuhkan kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran yang menyeluruh sehingga membutuhkan biaya pendidikan yang relatif besar. Karena banyaknya aktivitas, jadi dibutuhkan ruang dan peralatan yang lebih lengkap sehingga butuh dana lebih. Dan yang keempat itu adalah menuntut kreativitas guru. Jadi guru itu harus mampu menyiapkan kegiatan yang menyenangkan atau tidak monoton. Dan yang kelima itu banyak aktivitas bergerak dan diskusi bisa membuat kelas kurang kondusif. Jadi jika kelas tidak diatur dengan baik, maka aktivitas siswa di dalam kelas bisa membuat bising dan ramai. Dan yang keenam adalah guru perlu keterampilan manajemen kelas yang baik. Jadi artinya guru itu harus mampu mengatur suasana kelas agar pembelajarannya itu berjalan dengan tertib, nyaman, fokus, dan kondusif. Dan yang terakhir adalah guru perlu menguasai banyak teknik. Jadi guru itu harus menguasai berbagai metode mengajar dalam model kami ini agar siswa belajar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lihat dulu penggarisnya yang bawah. Coba dilihat itu penggarisnya. Kenapa sih di penggaris itu ada angka-angkanya? Oh, pintar. Jadi benar anak-anak. Jadi di penggaris itu ada angka-angkanya karena kita menggunakan penggaris itu, angka-angka itu untuk mengukur panjang benda. Nah, maka dari itu pada pembelajaran hari ini kita harus belajar dengan semangat agar kita menjadi ahli ukur yang sangat profesional. Oke, baik. Hari ini Ibu akan menjelaskan apa sih pengertian dari pengukuran panjang itu sesuai dengan materi hari ini. Jadi anak-anak, pengukuran panjang itu adalah proses mengukur suatu benda dari ujung awal hingga ke ujung yang akhir. Contohnya mengukur panjang papan tulis dari sisi sebelah kanan dan sampai dengan sisi sebelah kiri. Nah, kegunaan dari pengukuran panjang ini adalah yang pertama untuk mengetahui ukuran benda, misalkan untuk mengukur panjang buku, panjang pensil, dan juga panjang pulpen. Nah, yang kedua untuk mengetahui jarak antara benda. Contohnya, Ibu kan berdiri di sini ada meja. Nah, Ibu pengen tahu sih berapa jarak yang Ibu berdiri ke meja yang ada di sebelah Ibu. Nah, yang ketiga itu adalah untuk melatih kita memperkirakan panjang suatu benda. Misalkan nih, Ibu sama meja, kira-kira panjangnya berapa ya? Mungkin 50 cm. Nah, oke. Jadi anak-anak biasanya alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang benda itu ada penggaris, ada meteran, meteran pita, mikrometer skrup, dan jangka sorong. Nah, biasanya satuan baku itu yang kita gunakan untuk mengukur panjang itu adalah sentimeter dan meter. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar tentang jenis-jenis alat ukur. Nah, ini dia jenis-jenis alat ukur. Di sini ada yang tahu nggak apa saja nama-nama alat ukur tersebut? Oke, benar. Jadi nama-nama alat ukur yang ada di sini yang pertama ada penggaris. Nah, penggaris ini biasanya digunakan untuk mengukur benda yang pendek seperti mengukur panjang buku dan panjang pensil. Yang kedua itu ada meteran gulung yang biasanya digunakan oleh bapak tukang. Nah, meteran gulung ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang ruangan kelas, panjang kayu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya meteran pita. Nah, meteran pita ini biasanya digunakan oleh ibu-ibu penjahit. Ibu penjahit menggunakan meteran pita. Meteran pita ini digunakan untuk mengukur tinggi badan bisa, mengukur lingkar kepala bisa, lingkar lengan juga bisa. Nah, yang selanjutnya ini adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong ini digunakan untuk mengukur benda yang memiliki diameter seperti bola, terus kelereng juga bisa. Terus yang terakhir itu adalah mikrometer skrup.
Ibu akan mencontohkan bagaimana cara mengukur penghapus ini dengan baik dan benar. Ini ada penggaris ya. Nah, penggarisnya ini kita letakkan di sini. Dan kita mulai dengan angka 0 ya. Angka 0-nya yang di ujung sebelah sini. Tuh. Dari angka 0 dulu. Jangan dari angka 1 ataupun angka 2. Itu salah. Ya. Jadi kita mulai dari angka 0 terlebih dahulu. Nah, coba kita lihat sampai angka berapa. Oh, ini sampai dengan angka 13. Jadi, panjang penghapus ini adalah 13 cm. Nah, kan Ibu udah mencontohkan cara mengukur penghapus. Nah, jadi anak-anak, di sini Ibu akan mencontohkan bagaimana cara mengukur tinggi badan dengan baik dan benar. Nah, di sini Ibu udah ada contohnya yaitu si Yasmin. Nah, caranya yaitu ini kan ada meteran kita. Meteran kita itu panjang. Nah, yang diletakkan di kaki ataupun diinjak itu adalah yang nomor 1. Yang nomor 1 diinjak ya. Ini kayak gini. Terus kita tarik seperti ini ya. Oke. Kita luruskan dengan ujung kepalanya. Sudah ketemu. Nah, jadi ini tadi berhenti di angka 150. Jadi tinggi badan Yasmin adalah 152 cm. Oke, terima kasih Yasmin. Silakan kembali. Oke, baik anak-anak. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian panjang, jenis alat ukurnya, dan juga telah mencontohkan bagaimana cara mengukur benda. Nah, sekarang Ibu mempunyai tugas pada kalian untuk kalian mengerjakan LKPD ini. Nah, di LKPD ini ada 2 tugas. Yang pertama adalah tugas individu dan yang kedua adalah tugas kelompok. Nah, untuk tugas kelompok Ibu bagi ya. Yang di barisan pertama itu adalah kelompok 1, yang barisan kedua itu adalah kelompok 2, dan seterusnya sampai barisan belakang. Ibu bagi ya. Oke, baik. Untuk pengerjaannya itu Ibu kasih waktu 15 menit ya. Oke, sudah selesai belum anak-anak? Oke, karena sudah pada selesai, Ibu mau menunjuk anggota kelompoknya untuk mewakilkan untuk presentasi ke depan. Ibu panggil ya. Dari kelompok 1 ada Lydia dan kelompok 2 ada Fatika. Ayo maju nah. Jadi kalian kan sudah mengerjakan tugas kelompok. Coba presentasikan dan beritahu teman-teman hasil dari kerja kelompok kalian. Jadi ini adalah hasil dari diskusi kelompok kami. Nah, jadi panjang buku ini adalah 20 cm. Sedangkan panjang pena ini adalah 15,4 cm. Untuk Fatika, Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nah, yang pertama saya mengukur hasil mengukur buku, yaitu panjang
panjangnya 24 cm. Kemudian pulpen panjangnya 16,5 cm. Kalian kan sudah mengukur panjang buku dan juga pensil ataupun pena. Nah, Ibu mau tanya, Masuk aja nggak kenapa kelihatan. dari hasil pengukuran Masuk kalian aja nggak itu kelihatan. berbeda? Coba. Masuk aja nggak kelihatan. Karena ukuran bukunya beda. Oke, pintar. Benar anak-anak. Jadi, perbedaan hasil pengukuran itu dipengaruhi juga oleh bentuk dan jenis bukunya. Ada buku yang besar, ada buku yang kecil, ya. Terus ada juga pensil ataupun pulpen yang panjang dan juga yang pendek. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Oke, baik. Karena telah menyelesaikan tugas kelompok dan tugas individu yang telah Ibu berikan, kali ini kita akan ice breaking terlebih dahulu ya, supaya tidak bosan. Ya, Ibu. Ya, kita berdiri semua itu. Semuanya gerak ya. Ya, Ibu. Panjang.